Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, begitu juga yang mendengarkan langsung via Zoom Indonesia Bertauhid dan channel Rumaiso TV, medsos Rumaiso, dan yang merelay langsung kajian pada kesempatan sore ini. Kita bersyukur pada Allah yang Maha Tinggi atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian di kesempatan sore ini dalam waktu kurang lebih 120 menit 2 jam ke depan, nanti sampai jam setengah 6 kita akan membedah buku yaitu Jawaban Cerdas Di Manakah Allah. Buku ini sudah tercetak 1000 eksemplar dan masih ada beberapa yang belum tersalurkan karena nanti habis daurah baru nanti ada yang misalnya membutuhkan lagi bisa memiliki, karena targetnya untuk peserta daurah kurang lebih mungkin tersisa 200-an buku yang masih bisa dipesan dan cukup mengganti ongkos kirim yang ada. Buku ini kami berdua menulis langsung, yaitu saya dengan sahabat dekat saya yaitu Ustadz Dr. Saifuddin Hakim, MSc PhD. Dan ini sebenarnya tulisan lawas, tulisan lama. Kemudian Ustadz Hakim membantu untuk menyelesaikan buku ini. Sebenarnya sudah kita selesaikan sebelumnya, tapi butuh koreksian dan ditata ulang lagi sehingga jadi buku dengan judul Jawaban Cerdas Di Manakah Allah. Ini adalah bagian dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang inti dari buku ini dan bagaimana penulisannya, sumber-sumbernya, alasan penulisannya bisa dilihat di kata pengantar. Nanti saya akan sampaikan buku ini selama 40 menit. Kami akan bagi dua kali, yaitu saya 40 menit, kemudian Ustadz Dr. Hakim nanti akan membahas 40 menit berikutnya. Nanti bagian saya ini sesuai dengan tulisan yang saya juga susun, yaitu tentang pendapat-pendapat atau dalil-dalil dan pendapat yang menyatakan Allah di atas seluruh makhluknya. Ada pendapat ada nukilan-nukilan ayat Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qaul ulama atau perkataan para ulama. Lantas yang kita akan lihat lagi awal-awal ini nanti akan diisi buku ini dengan kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, yaitu nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Dr. Hakim. Jadi beliau akan bahas ada tentang kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah. Terus ada mengenal arsy dan kursi. Kemudian Ustaz Hakim juga akan membahas tentang sifat nuzul. Nuzul itu artinya turun. Kemudian nanti kalau ada koreksian nanti akan sambil jalan. Ya. Kemudian saya bahas terlebih dahulu, bisa lihat dulu kata pengantar Ji.
di Romawi ke-6. Romawi ke-5. Saya ringkaskan di sini. Sesungguhnya kebutuhan seseorang untuk mengenal akidah yang lurus itu sangat urgen, sangat penting dan memang mendesak. Lebih-lebih akidah yang berkaitan dengan pengenalan seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi kita penting, intinya penting mengenal Allah. Ilmu tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, itu ilmu yang paling urgen dan paling pokok. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran. Fa inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum wal bari asyraful ma'lumati fal ilmu bi asma'ihi asyraful ulumi. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung pada kemuliaan objek. Kemuliaan objek yang dipelajari. Jadi kita mempelajari sesuatu itu lihat dari apa yang kita pelajari. Kalau yang dipelajari makin penting berarti ilmu itu makin penting. Nah, sedangkan Al-Bari yaitu Allah yang Maha Pencipta adalah zat yang paling mulia. Maka ilmu tentang nama-namanya yaitu nama-nama Allah adalah ilmu yang paling mulia. Maka di sini para jamaah sekalian coba perhatikan ilmu ini teristimewanya karena yang kita pelajari langsung tentang Allah. Beda dengan ilmu-ilmu yang lainnya, bahkan ini sebenarnya mengalahkan ilmu fikih. Ilmu fikih nanti membantu kita dalam ibadah. Tetapi siapa yang kita ibadahi yaitu Allah itu lebih penting untuk kita kenal. Nah, lalu di bawahnya disebutkan di antara akidah pokok tentang Allah yang harus diketahui adalah akidah tentang jawaban dari pertanyaan di manakah Allah. Pertanyaan sederhana ini ternyata masih membingungkan bagi sebagian kaum muslimin yang telah bertahun-tahun menyembah Allah Ta'ala dalam sujud dan sholatnya. Kita tiap hari sholat, kita tiap hari sujud, kita tiap hari berdoa pada Allah. Namun kalau ditanya tentang ini nanti jawabannya itu macam-macam. Coba lihat di sini ada berbagai macam kemungkinan jawabannya. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Allah ada di segala tempat. Atau Allah itu ada di mana-mana. Sampai dibuat sinetron atau film itu Allah di mana-mana. Yang kedua, ada yang mengatakan Allah itu ada di dalam hati, di dalam diri atau di dalam hati kita. Ada juga yang mengatakan Allah itu tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Yang maksud dia adalah Allah itu tidak ada gitu. Maka siapa Tuhan yang mereka sembah selama ini kalau tidak bisa jauh seperti itu? Apakah mereka menyembah sesuatu yang tidak ada? Ada juga orang yang diam. Ketika ditanya di manakah Allah, dia diam. Kami tidak tahu zat Allah itu di atas arsy atau di bumi. Mereka ini adalah orang-orang yang memelihara kebodohannya. Nah, di bawah ini tentang pembelaan para ulama terhadap akidah Ahlussunnah yang meyakini sifat ulu. Ulu itu sifat tinggi, Allah Maha Tinggi. Dan sifat istiwa yaitu Allah menetap atau bersemayam di atas arsy-Nya. Nah, ini ada pembuktiannya dalam dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' para ulama. Dan ini para ulama juga tuliskan hal ini saking pentingnya. Ada buku-buku khusus yang membahas tentang kemahatinggian Allah. Lihat di halaman ke-6 Romawi ini. Ada Ibnul Qayyim punya kitab Istima' al-Juyus al-Islamiyah Al-Ghazwil Mu'attila wal Jahmiyah.
bersatunya pasukan Islam untuk memerangi sekte Mu'attilah dan Jahmiyah. Karena Mu'attilah dan Jahmiyah ini sekte yang bermasalah, punya pemahaman keliru. Mereka mengingkari ketinggian zat Allah di atas arsy-Nya. Jadi kitab ini nanti dia bawakan dalil-dalil, Imam Ibnu Qayyim bawakan dalil-dalil penguat untuk membantah argumen-argumen dari Mu'attilah dan Jahmiyah. Ada lagi di paragraf di halaman ke-7 Romawi, ulama lainnya adalah Imam Az-Zahabi. Salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Sebenarnya mazhab Syafi'i beliau. Dengan kitabnya yang berjudul Al-Ulu. Di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan banyak dalil dari Al-Quran dan kurang lebih 200-an dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi, berada di atas arsy, dan arsy berada di atas langit. Nah, rujukan paling utama dari buku ini kalau menyebutkan dalil-dalil termasuk perkataan sahabat, tabi'in, ulama mazhab, kemudian ulama-ulama setelah itu. Nah, ini sumbernya dari kitab Al-Ulu. Tapi kitab Al-Ulu ini punya mukhtasar, punya kitab ringkas yang namanya Mukhtasar Al-Ulu, diringkas oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Al-Albani meringkas lagi buku yang tebal dari Imam Zahabi menjadi Mukhtasar Al-Ulu. Nah, itu yang saya awalnya dijadikan rujukan untuk penulisan ini. Ada juga Imam Ahmad bin Hambal. Beliau secara khusus membantah akidah orang-orang Jahmiyah yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit dalam kitab beliau Ar-Ra'du ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah. Juga Imam Bukhari menuliskan sebuah bab dalam kitab Sahih Bukhari fi ar-rad 'alal Jahmiyah, bantahan untuk Jahmiyah. Ibnu Taimiyah punya kitab lagi di halaman Romawi ke-8 ya. Bayan Talbis al-Jahmiyah, penjelasan atas kerancuan paham Jahmiyah. Terus Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah punya kitab lagi yang lainnya, As-Sawa'iq al-Mursalah al-Jahmiyah wal Mu'attilah, petir yang menyambar pada Jahmiyah dan Mu'attilah. Ibnu Taimiyah punya kitab yang lainnya lagi membahas tentang akidah, dan di pembahasan ini juga beliau menyinggung tentang kemahatinggian Allah, ada di dalam kitab beliau Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini kalau tinjauan dari mazhab beliau lebih cenderung pada mazhab Hambali. Nanti kalau dalam mazhab yang lainnya sama juga ada pembahasan kayak gitu. Nanti ada di Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Ya. Bisa lihat tulisan saya di website itu, Syarh Sunnah sudah mau selesai sebenarnya. Terus ada lagi itu Syafi'i, Al-Muzani Imam dari mazhab Syafi'i. Ada dari mazhab Maliki Al-Qayrawani, Al-Aqidah Al-Qayrawani ya. Itu juga membahas masalah kemahatinggian Allah juga ada. Juga yang pernah kita bahas di dalam daurah, yaitu 105 prinsip akidah dari Imam At-Tahawi. Nah, itu saya ringkaskan dari, ada saya terjemahan dari ringkasan Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nah, itu juga ada pembahasan ini. Nah, kita lompat lagi. Lihat di Romawi ke-9, halaman Romawi ke-9. Allah di atas langit hanya keyakinan Wahabi, benarkah? Nah, ini kan jadi isu ini. Jadi isu terkini gitu. Sampai kajian itu dibatalkan tuh gara-gara ini juga gitu. Ada ustadz yang meyakini Allah di atas sana, di demo kemudian tidak jadi ngisi kajian. Dan ini sering debat ada di dunia maya ini. Sebenarnya tulisan saya yang tentang ini juga lagi dibantah itu. Ya mudah-mudahan yang bantah ini dengar video ini juga deh. Siapa namanya, Nur Hidayah Muhammad itu.
Dia bantah Ustadz Firanda, Abu Ubaidah, terus ada nama saya juga di situ. Kayaknya bantah tulisan ini juga. Atau mungkin cari tenar lah, nggak tahu lah niatannya itu. Nah, apakah ini pemahaman Wahabi? Coba kita lihat dulu. Wahabi ini biasa merujuk pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Lihat ya hidupnya ya, tahun 1115 sampai 1206. Terus lihat ada, saya sebutkan ulama-ulama lainnya yang tadi kita sudah sebutkan. Ada Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya ya. Coba lihat Imam Ibnul Qayyim hidup tahun berapa? 691 sampai 751 Hijriah, di halaman ke-10 Romawi. Mana yang lebih dulu hidup? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Imam Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim. Terus lihat lagi Imam Zahabi 673 sampai 748. Mana yang lebih duluan hidup? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Imam Zahabi? Zahabi. Terus lihat lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 661 sampai 728. Mana yang lebih duluan hidup? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terus lihat lagi ada kitabnya Imam Ibnu Khuzaimah, namanya Kitabut Tauhid, membahas masalah itu juga. Ada nukilan-nukilan beberapa saya ambil dari Kitabut Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah. Dia hidup lebih awal lagi, 223 sampai 311 Hijriah. Lebih jauh lagi kan? Syekh Muhammad tadi 1115 Hijriah. Ini 223 Hijriah. Terus lebih awal lagi 164 sampai 241 Imam Ahmad bin Hambal. Tadi kan ada kitabnya Ar-Ra'du ala Az-Zanadiqa wal Jahmiyah tadi. Terus Imam Syafi'i hidup 150 sampai 204 Hijriah. Imam Malik bin Anas ya, hidup 93 sampai 179 Hijriah. Lebih awal lagi Imam Abu Hanifah 80 sampai 150 Hijriah. Padahal imam-imam yang ini yang disebut ini lebih menulis lebih dahulu, menulis lebih dahulu atau mengeluarkan pendapat lebih dahulu tentang Allah di atas sana, Allah di atas seluruh makhluknya, lebih dahulu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi keyakinan kayak gini disebut pemahaman Wahabi. Padahal sebelumnya sudah ada siapa yang berpendapat seperti itu? Ya ini nama-nama disebut Imam Ibnul Qayyim, Az-Zahabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Malik bin Anas, dan Imam Abu Hanifah. Jadi sebenarnya cuma nakut-nakuti orang saja bilang-bilang Wahabi gitu loh. Sama jenengan di masa ini ya disebut teroris gitu. Ya. Cuma nakut-nakuti orang aja gitu. Apa alasannya kamu nyebut kayak gitu? Pokoknya dia Wahabi pokoknya. Titik. Enggak usah banyak-banyak nanya. Sesat pokoknya dia gitu. Kenapa dia Wahabi dia? Keras. Kerasnya di mana? Kan enggak kasih argumen. Nah, lihat catatannya di bawah, sebelum ulama 4 mazhab sudah ada pendukung dari perkataan tabi'in juga, dari sahabat Nabi juga, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta dari kitab suci kita Al-Qur'an yang mendukung akidah Allah di atas langit sana. Mana yang lebih berdalil? Ya tentu yang meyakini seperti itu. Lihat apa kata Imam Zahabi berikut ini dalam kitab beliau Al-Arsh. Beliau katakan, saya langsung baca terjemahannya, pasal ini adalah dalil bahwa Allah itu di atas arsy. Allah di atas seluruh makhluk. Allah terpisah dari makhluk-makhluknya. Jadi nggak boleh bilang Allah itu menyatu dengan makhluk, nggak boleh.
Nggak boleh bilang Allah itu menitis dalam makhluk, itu nggak boleh. Atau menitis pada seorang wali atau seorang kiai, nah, itu nggak boleh. Allah terpisah dari makhluk. Allah tidak masuk dalam satupun makhluk. Nah itu tadi kan masuk. Makanya kalau orang stres itu akan jawab gini, kamu siapa? Oh, saya Allah. Terus Allah di mana? Saya Allah. Tuh dia bilang, Allah itu saya itu Allah. Kamu bilang apa? Stres kamu, Pak. Iya tak? Uang stres tak? Stres berat itu. Tapi itu sudah dibilang itu wali Allah luar biasa, dia makin stres makin jadi wali. Artinya makin ngeyel makin jadi wali itu. Kamu masih kelas-kelas apa di sini? Apalagi yang telat datang ini. Nah, lalu lihat lanjutannya. Imam Dzahabi katakan, sedangkan ilmu Allah, anna ilmahu fi kulli makan, ilmu Allah yang ada di setiap tempat, bukan zat Allah yang ada di setiap tempat. Paham ini? Zat Allah di mana? Di atas langit. Ilmu Allah di mana? Di mana-mana. Paham kan? Nggak bisa bilang satu gitu, enggak. Allah di mana? Allah di mana-mana. Oh, nggak boleh. Kalau ditanya Allah di mana? Allah di atas sana. Ilmu Allah di mana? Di mana-mana. Allah tahu kita mau gerak di mana, mau sembunyi kayak mau di balik tembok berapa ratus lapis, tahu itu. Mau digelap-gelap kayak, sampai pun di tempat yang samar, mau dia itu orangnya ireng di atas batu ireng. Nah, di tengah gelap malam, nah, itu misalnya. Itu wong ireng kepiye bener begitu coba. Sudah mati lampu, pas di balik tembok ireng lagi, coba lihat. Allah tahu nggak? Tahu. Kalau kita nggak tahu, itu siapa ya? Masih pakai baju putih, kalau dia pakai hitam nggak ada yang tahu. Allah tahu ada di mana-mana gitu. Ilmu Allah di mana-mana, bukan zatnya, beda. Jadi dari perkataan Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Arsy ini sudah membuktikan ini. Nanti dalil-dalilnya dia akan ini, kita akan ikutkan setelah ini. Lalu beliau katakan dalil ini berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat. Ijma' itu kesepakatan. Ijma' itu kesepakatan. Jadi saya ngaji ini harus membedakan antara ijma' dengan jima'. Ora lurus tenan gue loh. Salah orang connect. Nanti bilang kata salah lagi. Ijma' sahabat. Apa ijma' tadi? Kesepakatan. Juga ada ijma' sahabat, ada perkataan tabi'in, dan pendapat para imam yang mendapat petunjuk. Nah itu. Nah itu yang nanti akan disebutkan dalam buku ini. Mana tadi dalil Al-Qur'annya, mana dalil as-sunnahnya, mana ijma' sahabatnya, mana perkataan tabi'innya, mana. Nanti kita akan wakilkan ya pendapat yang ada ya. Dan mana pendapat para imam yang mendapatkan petunjuk. Nah lalu di sini disebutkan sumber penulisannya. Buku ini tentu tidak ada apa-apanya dan tidak layak untuk dibandingkan, apalagi disandingkan dengan kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama untuk menjadi akidah yang satu ini. Semisal kitab Al-Ulu karya Imam Dzahabi, Ijma' al-Juz al-Islamiyah karya Imam Ibnul Qayyim, yang keduanya kami jadikan rujukan utama penulisan buku ini. Kalau saya tadi sumber tulisannya dari Al-Ulu, Ustaz Dr. Hakim itu dari Ijma' al-Juz al-Islamiyah. Saya kurang buka buku ini. Terus meskipun demikian kami berharap bahwa buku ini dapat digunakan sebagai panduan bagi orang awam atau bagi para pemula dalam mempelajari agama Islam sehingga dapat terselamatkan dari berbagai akidah dan pemahaman yang menyimpang, penyeleweng gitu. Jadi tujuan penulisan buku ini seperti itu. Dan memang awal
saya susun waktu itu di awal tuh di tahun-tahun 2007, 2008. Kayaknya 2009, 2010 saya nyusun ini. 2009, 2010 berarti 10 tahun yang lalu. Waktu itu membantah orang juga di internet gitu, lagi bantah-bantahan. Ya, lagi bantah-bantahan, dia buat tulisan, saya sanggah lagi, dia buat lagi, saya sanggah lagi gitu. Nah, sampai dapat perkataan-perkataan ulama tadi, sampai beberapa tulisan saya buat. Nah, baru saya ingat-ingat tulisan itu lagi, kumpulkan lagi jadi buku gitu. Nah, di halaman 1 nanti giliran Ustaz Dr. Hakim yang bahas, buka lagi di halaman 39. Saya sengaja bahas kata pengantar dulu ya. Ingat, kalau baca sesuatu, baca buku itu jangan lihat isi dulu. Lihat apa dulu? Muqaddimah. Iki wes lihat isi cuma selembar, tutup. Masukin di lemari, tek. Nah. Itu masih mending. Ada yang beli buku, plastiknya belum dibuka-buka. Kalau saya mulai kajian itu tolong buka plastiknya dulu, buka plastiknya. Itu sebenarnya lagi nyinggung orang gitu. Masukin di lemari, tek. Nah. Orang tahu dibuka, blas juga. Ada juga yang sudah dapat buku malah kasih orang. Nanti minta lagi gitu. Dia nggak baca, dia. Nah, sekarang lihat halaman 39 sampun. 1000 dalil menunjukkan bahwa Allah di atas seluruh makhluknya. Jadi Allah di atas seluruh makhluknya. Siapa yang katakan 1000 dalil ini? Coba lihat, ada ini perkataan ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'i, ini Syafi'i tulen. Ya. Kalau Syafi'i kaleng-kaleng ada gitu. Ya. Ini Syafi'i tulen ini. Lihat perkataannya, ini dinukil dari Ibnu Taimiyah. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, Ibnu Taimiyah katakan, lihat artinya langsung. Sebagian ulama besar Syafi'iyah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, ingat di dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil, bahkan lebih, yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di ketinggian di atas seluruh makhluknya. Berapa dalil? 1000. Ayat Al-Quran ada berapa? Pak Parjo? Berapa? 6.666. Hah? Ya sekitar itu, sekitar, belum tentu pas itu. Nah, 1000-nya itu saya sudah membicarakan Allah di atas sana loh, ini kata Ibnu Taimiyah, dinukil dari ulama-ulama Syafi'i. Terus ada lanjutannya, dan sebagian mereka, berarti sebagian apa? Ulama Syafi'i lagi mengatakan ada 300 dalil yang menunjukkan hal tersebut. 300 dalil juga masih banyak. Nah, banyak yang mengaku Syafi'iyah tetapi menolak jika Allah dinyatakan berada di atas. Padahal keyakinan ini didukung oleh 1000 dalil. Mana yang aneh? Ya. Terus bukti sekarang dari Al-Quran dan hadis Nabi. Lihat dalilnya dari sini disebutkan ya. Selanjutnya kita akan melihat dalil-dalil yang kami olah dari penjelasan Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini sudah pernah kita bahas ya. Terus juga dari Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah mengatakan dalil-dalil yang muhkam begitu jelas menunjukkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Dalil ini hampir mendekati 20 macam dalil. Ingat, 20 macam, bukan 20 dalil. 20 macam berarti dari 20 ini ada turunannya lagi. Satu macam ini dalilnya mana, satu macam ini dalilnya mana lagi, ini mana lagi. Bisa banyak. Kalau dikelompokkan jadi berapa? 20. Lihat pertama. Dalil tegas yang menyatakan Allah berada di atas. Dalil tegas yang menyatakan Allah berada di atas dengan menggunakan fauqa dan diawali huruf min. Min itu dalam bahasa Arab istilahnya huruf apa? Apa ibu-ibu? Nah, huruf jer. Setelahnya majrur.
min fawqihim, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka min fawqihim, yang berada di atas mereka. Bukan dikatakan min tahtihim, bukan dikatakan di bawah mereka, namun apa? Di atas. Satu dalil. Yang kedua, dalil tegas yang menyatakan Allah berada di atas dengan menggunakan kata fauqa tanpa diawali huruf min. Contoh, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Dan dialah yang berkuasa berada di atas para hambanya. Al-An'am ayat 18, ada juga di ayat 61-nya. Sama-sama fauqa ya. Fauqa ingat ya artinya apa fauqa? Di atas. Terus yang ketiga, dalil tegas yang menyatakan sesuatu naik kepadanya dengan menggunakan kata ta'ruju. Contoh, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Kalau warruhu fi surat Al-Qadar kan ini. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'ruju, malaikat itu ta'ruj, naik. Begitu juga ar-ruh, yaitu Jibril. Jibril juga naik. Naik itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Hah? Naik. Saya naik tangga. Apa Pak? Hah? Atas? Ke bawah, bawah ke atas? Bawah ke atas. Saya naik pelaminan. Tetap bawah juga toh. Ke atas kan, pelaminannya di atas kan? Istilah kan? Kita tahu bawah ke atas. Masa naik kok nggak naik gitu? Malaikat naik. Contoh lagi dalil keempat dengan kata so'ada yas'adu, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik. Naik dari mana tadi? Bawa ke atas. Berarti Allah di mana? Atas. Dalil kelima dengan kata rofa'a, bal di halaman 43 ya, di atas. Bal rafa'ahullahu ilaihi, namun yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Mengangkat dari mana coba? Mengangkat. Mengangkat ini, mengangkat dari mana? Hah? Bawa ke atas. Terus dalil yang keenam lagi dengan menggunakan ulu, dengan pernyataan ulu. Misalnya dengan al-ali, lihat di ayat Al-Baqarah 255. Wa huwal aliyul azim, ayat kursi. Ngoco ayat kursi terus namun masih yakini Allah di mana-mana. Kepiye? Aliyul azim, Allah maha tinggi lagi maha besar. Yang ketujuh, lihat di halaman 44. Yang menyatakan Alkitab Al-Quran diturunkan dari sisinya. Al-Quran Allah turunkan. Contoh, coba ambil yang biasa kita dengar. Lihat, sini saya nggak sebut ya in anzalnahu. Ini surat Az-Zumar aja. Bisa juga inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Menurunkan dari mana ke mana? Atas ke bawah. Siapa yang turunkan tadi? Allah. Berarti Allah turunkan, Allah di atas sana turunkan. Iya kan? Kita kalau bilang turun juga, Pak Lurah turun jabatan. Turun jabatannya berarti apa? Turun dia bukan jadi lurah lagi, gitu kan? Jadi rakyat. Pak Sudar naik jabatan, naik berarti naik. Terus ke-8. Halaman 45. Dalil tegas yang mengkhususkan sebagian makhluk dikatakan berada di sisi Allah, dan dalil yang menunjukkan sebagian makhluk lebih dekat dari yang lainnya. Contohnya adalah firman Allah, innalladzina inda rabbika. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu.
Begitu pula walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu, dan kepunyaannya lah, kepunyaan Allah lah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat di sisinya. Nah, di sini menunjukkan dalam ayat ini Allah membedakan man lahu dan man indahu. Man lahu itu menunjukkan kepemilikan Allah secara umum, dan kalimat man indahu menunjukkan malaikat dan hamba-hambanya yang berada khusus di sisinya. Dan ini nanti nyambung dengan hadis. Lihat hadis di bawahnya. Lama qadallahul khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Ketika Allah menetapkan ketentuan bagi makhluknya, Allah menulis dalam kitabnya, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Kitab tersebut berada di sisinya yang berada di atas arsy. Kalau di Allah itu di sisinya Allah saja di atas, berarti ya keberadaan ya makhluk-makhluk tadi, kalau dikatakan di sisinya berarti dekat dengan Allah di atas sana. Namun tentu saja Allah tetap maha tinggi. Kesembilan, ada ayat yang menyebutkan dengan fis sama. Fi di sini ada dua makna, dan sama di sini ya. Fis sama itu ada dua makna. Fi di sini bermakna ala. Fi itu di dalam, tapi kalau di sini nanti bisa bermakna ala, di atas. Fis sama berarti di atas langit. Yang kedua, sama itu artinya ketinggian. Fi diartikan di, berarti fis sama artinya di ketinggian. Maka kalau ada yang ayat yang katakan tentang Allah itu fis sama, contoh, lihat hadis di halaman 48. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman siapa? Allah. Sayangilah penduduk bumi, niscaya Rabb yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Disebut apa? Fis sama. Tadi maknanya ada dua ya. Fi sama artinya apa? Di atas langit. Fi sama maknanya yang kedua apa? Di ketinggian. Yang ke-10, dalil tegas yang menyatakan bahwa Allah beristiwa tinggi di atas arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Hakim nanti tentang arsy itu bagaimana. Contoh ayat tersebut adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Rabb yang Maha Pemurah yang tinggi di atas arsy. Di sini istawa kita artikan yang tinggi. Ada lagi jenis yang ke-11, dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengangkat tangan ketika berdoa. Angkat tangan ketika berdoa gimana? Begini kan? Diangkat ke langit kan? Nah, kalau Allah ada di mana-mana, harusnya gimana angkat tangannya? Mubeng, muter. Ya, ya Allah, kabulkanlah ya Allah, gitu kan? Namun disebutkan apa dalam hadis? Sesungguhnya Rabb kalian, lihat halaman 49 ya. Tabaraka wa ta'ala, Maha Pemalu lagi Maha Mulia, Dia malu pada hambanya jika hamba tersebut rafa'a yadaihi, mengangkat tangannya, ilaihi, menghadap Allah, yaruddahuma sifran, lalu Allah mengembalikannya dalam keadaan hampa. Orang berdoa saja secara fitrah sudah mengakui Allah di atas. Ke-12, dalil yang menyatakan Allah turun ke langit dunia setiap malam. Setiap malam apa? Sepertiga malam terakhir. Yang ke-13 lagi, isyarat dengan menunjuk ke langit yang menunjukkan Allah berada di atas sana.
Contoh seperti Nabi SAW itu pernah menyebutkan ketika manusia berkumpul dengan jumlah yang amat banyak di hari yang mulia dan di tempat yang mulia, yaitu ini ketika haji wada. Nabi itu katakan saat itu, kalimat intinya itu pada Allahumma syhad salasa marrat. Sambil beliau itu mengatakan kalimat tadi, beliau menunjuk jarinya ke atas sana. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya, jarinya ke atas. Bukan jarinya kemana-mana. Ke-14 yang menyatakan dalil yang menanyakan Ainallah. Ainallah itu apa? Di mana Allah? Yang menyatakan di mana Allah? Budak ditanya kayak gini, budak saja jawab bagaimana? Fisama. Budak itu padahal strata sosialnya tidak seperti orang-orang yang lain. Tapi dia saja masih dibenarkan oleh Nabi ketika jawab fisama. Nabi katakan, "Atikha fa innaha mu'minatun." Di halaman 52 itu. Bebaskanlah dia karena dia adalah seorang wanita mukminah. Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i mengatakan, coba lihat kalimatnya Imam Dzahabi di sini. Inilah pendapat kami bahwa siapa saja yang ditanyakan di mana Allah, maka akan dibayangkan dengan fitrahnya bahwa Allah di atas langit. Jadi dalam riwayat ini ada dua permasalahan. Pertama, disyariatkannya seorang itu menanyakan di manakah Allah. Dua, orang yang ditanya harus menjawab apa? Di atas langit. Lalu Imam Dzahabi mengatakan, barang siapa yang mengingkari dua permasalahan ini, dia telah menyalahkan Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi benarkan, kok kamu bilang salah? Kok kalau ada yang tanya di mana Allah kamu nggak setuju dengan pendapat ini? Berarti dia sama saja menyalahkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini Imam Ibnu Khuzaimah ini dalam kitabnya Kitab At-Tauhid membawakan judul bab penyebutan dalil bahwa menetapkan Allah di atas langit termasuk bagian dari iman. Ada macam ke-15 lagi, ada macam ke-16 sampai di sini kita sebut ke-18. Saya lompat lagi dulu. Ini waktu saya sudah mau habis nih. Lihat halaman 63. Waktu saya sisa 5 menit. Duh, terlalu banyak ngomong ya. Nah, yang ke-63 sudah saya singgung tadi. Menyelewengkan makna istawa menjadi istaula. Tadi kan ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha Pemurah di atas arsana. Nah, makna istiwa ini lihat ya, ada 4 pengertian. Ada maknanya istaqarra menetap, ada maknanya sa'uda naik, ada maknanya irtafa'a tinggi atau terangkat, ada maknanya itu ala atau tinggi. Tidak boleh diartikan dengan istaula. Istaula itu artinya berkuasa. Gak boleh diselewengkan ke situ, menguasai atau berkuasa gak boleh. Ini masuk bab ini ya. Terus halaman 69. Ini berisi kesaksian para sahabat dan tabi'in yang menyatakan Allah di atas seluruh makhluknya. Ada situ perkataan Ibnu Umar. Ada di halaman 70 itu perkataan Ibnu Abbas. Contoh kita lihat satu perkataan saya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, engkau adalah wanita yang paling cintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika dia katakan pada Aisyah, tidaklah engkau dicintai melainkan kebaikan yang ada padamu. Wa anzalallahu bara'ataka min fawqi sab'i samawat. Dan Allah pun menurunkan perihal kesucianmu. Kesucianmu siapa? Kesucian Aisyah. Karena kan Aisyah sebelumnya kan ya dituduh berzina. Itu dalam hadisul ifki. Nah, Allah menurunkan perihal kesucianmu dari atas langit yang 7. Dari mana? Atas langit yang 7. Siapa yang berkata tadi? Ibnu Abbas. Contoh itu perkataan sahabat. Ada lagi perkataan tabi'in. Coba lihat di halaman 74. Ada perkataan Ka'ab al-Ahbar.
Dia adalah tabi'in senior, termasuk tabaqat kedua, meninggal dunia di akhir kepemimpinan Khalifah Utsman. Ka'ab al-Ahbar itu mengatakan anallah fawqa ibadi wa arsi fawqa jami'i khalqi wa ana ala arsh. Anallah fawqa ibadi wa arsy fawqa jami'i khalqi wa ana ala arsy adbara umura ibadi wa la yakhfa ala syai'in fis sama'i wa la fil ard. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ini ya. Ini lagi sebutkan kitab apa tadi? Dia kan paham kitab Taurat ini, Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab ini paham kitab apa? Taurat. Maka dia sebutkan, di dalam kitab itu disebutkan aku adalah Allah. Berarti ini firman Allah ya. Aku berada di atas seluruh hambaku. Arsku berada di atas seluruh makhlukku. Aku berada di atas arsku. Akulah pengatur seluruh urusan hambaku. Segala sesuatu di langit maupun di bumi tidaklah samar bagiku. Pernyataan Ka'ab al-Ahbar yang tabi'in ini sudah mewakili juga keyakinan sebelumnya ada di Taurat, Allah itu berada di atas sana. Lompat lagi, sekarang 4 imam mazhab di halaman 81. 4 imam mazhab berarti imam tadi yang kita sebut di awal ada ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Siapa tadi? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Lihat nanti perkataan mereka hampir sama. Nanti cuma kalimatnya berbeda, tapi tujuannya sama. Semua punya kesimpulan Allah berada di atas sana. Contoh, Imam Abu Hanifah, man ankara anallah ta'ala fis sama' faqad kafar. Siapa yang mengingkari Allah berada di atas sana, di atas langit, maka ia telah kafir. Lihat lagi perkataan Imam Malik bin Anas. Allahu fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu syai'un. Allah berada di atas langit, sedangkan ilmunya berada di mana-mana. Segala sesuatu tidaklah lepas dari ilmunya. Betul kan? Perkataan siapa tadi? Imam Malik. Lihat lagi perkataan Imam Syafi'i. Ada di sini disebutkan dari Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini dinukil dari kitab 86 Isbat Sifatil Ulu. Lihat halaman 86 yang atas. Perkataan dalam as-sunnah yang aku dan pengikutku serta pakar hadis meyakininya yang aku pandang dan mengambil dari mereka seperti Sufyan, Malik dan selainnya. Kami mengakui bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kami pun mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya yang berada di atas langitnya. Lihat kalimatnya ya. Wa anallaha ala arsyihi fis samaihi. Allah berada di atas arsy-Nya yang berada di atas langitnya. Tetapi walaupun begitu Allah pun dekat dengan makhluknya. Saya potong. Lihat lagi perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, apa makna firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lihat di halaman 89. Dan juga ayat ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Kemudian Imam Ahmad menjawab, yang dimaksud dengan kebersamaan tersebut adalah ilmu Allah. Allah mengetahui yang gaib dan yang tampak. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi. Namun Rabb kita tetap menetap tinggi di atas arsy. Lihat ya, Rabb kita siapa? Allah menetap tinggi di atas arsy, tanpa dibatasi dengan ruang, tanpa dibatasi dengan bentuk. Kursinya meliputi langit dan bumi. Tentang kursi nanti akan dijelaskan oleh Dr. Hakim. Maka tidak perlu disangsikan lagi dan diragukan lagi tentang keberadaan Allah di atas sana. Terus di halaman 103 itu, siapa yang tidak meyakini Allah di atas langit, dialah pengikut Jahmiyah tanpa disadari. Oke. Situ nanti ada perkataan lain lagi. Terus halaman 117, ilmu Allah meliputi setiap tempat, bukan zat Allah yang ada di mana-mana. Ini perkataan ulama semua ini disebutkan nih. Juga di halaman 131, para ulama meyakini bahwa Allah ada di atas langit sana.
Contoh saya sebutkan perkataan Imam Al-Muzani. Nanti kalau buku saya selesai saya susun, kita bahas Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Tapi kayaknya lebih tebal dari pada kitab ini. Karena syarahnya panjang saya tulis. Sudah 50 edisi buletin itu. Kalau 50 edisi berarti lama selesainya nanti. Lebih dari banyak pokoknya deh. Lihat halaman 132 dan 133. Imam Al-Muzani katakan, ingat Imam Al-Muzani itu ulama senior Syafi'i. Berarti Syafi'i itu lain. Ya. Ini bukan ngaku-ngaku saya Syafi'i. Ini murid langsung yang mandikan jenazah Imam Syafi'i. Ini nih Imam Al-Muzani nih, Imam Al-Muzani. Gimana nggak dekat lagi? Oh, yang mandikan jenazahnya Imam Syafi'i coba. Berarti dekat kan? Nah, coba dia katakan, alin ala arsyihi. Wa wadanin bi ilmihi min khalqihi. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Allah itu dekat pada hambanya dengan ilmunya. Dikatakan apa? Allah maha tinggi. Ilmunya gimana? Allah dekat. Namun dengan apa? Ilmunya. Sama di kitab Syarh Sunnah juga dikatakan alin ala arsyihi. Ba'inun min khalqihi mawjudun wa laysa bima'dumin wala bimafkudin. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Allah itu ada, bukan suatu yang tidak ada, bukan suatu yang hilang. Dan juga Imam Zahabi nukil perkataan Imam Al-Muzani tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jamaah rajin baca, bisa rampungkan sendiri. Ya, taib. Yang nulis juga nulisnya lama ini, maka jenengan harus baca juga karena sudah ditulis banyak. Baik, saya langsung kembalikan ke Ustadz Hakim. Ini saya ambil 45 menit lebih ini kayaknya. Ustadz Dokter, coba. Sudah siap? Iya, insya Allah. Mau berapa jam? Pak Dokter? 10 menit. 10 menit apa? Sampai 5 lewat 10. Sampai 5 lewat 10 Ji. Nanti habis itu tanya jawab. Tanya jawab 20 menit. Monggo. Yang sisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan materi yang tersisa di 40 menit terakhir ini. Abdul menyampaikan untuk membahas bagian yang saya tulis, yaitu adalah bagian yang pertama, keyakinan yang benar mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah prinsip umum akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kaidah-kaidah yang ditulis di awal bab ini sebetulnya adalah kaidah yang mencakup untuk seluruh sifat. Bagaimana kita memahami seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya terbatas pada bagaimana kita memahami sifat ulu dan istiwa. Sehingga kalau kita bisa memahami pembahasan dalam bab ini, itu kita bisa menerapkan untuk seluruh sifat-sifat yang lain, tidak hanya terbatas pada masalah sifat ulu dan istiwa. Nah, ada beberapa kaidah penting yang perlu kita pahami yang kami sebutkan di sini. Kita mulai dari halaman yang kedua, bahwasanya kaidah Ahlussunnah dalam memahami tauhid asma wa sifat, dalam memahami nama dan sifat Allah adalah beriman dengan semua nama dan sifat. Ini yang harus kita garis bawahi, ya, beriman dengan semua nama dan semua sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, tanpa menambah, ya, ataupun mengurangi. Jadi kita beriman kepada nama dan sifat Allah, itu sifatnya adalah tauqifiyah, menunggu dalil yang berasal dari Al-Quran maupun
sunnah kita tidak boleh ngarang, tidak boleh membuat-buat sendiri, tidak boleh nambah-nambahin, dan juga tidak boleh mengurangi dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nah, di sini kami kutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, di Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, ini di awal-awal kitab Aqidah Al-Wasithiyah beliau mengatakan wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada sifat ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ya, sifat tersebut. Kita hanya beriman kepada sifat mendengar, melihat, atau Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, tetapi di sisi lain ketika kita membaca bahwasanya Allah memiliki sifat al-ulu, Allah di atas, atau Allah memiliki sifat istiwa, ya, atau Allah memiliki sifat dua tangan, yang kita menolak sifat tersebut, maka ini bukan bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya. Jadi keimanan yang benar adalah keimanan terhadap semua nama dan semua sifat yang selama ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam memahami beriman kepada sifat tersebut ya, ini ada pembahasan yang agak jelimet ya, tapi saya berusaha untuk membahasakan dengan bahasa yang mudah ya, yaitu dalam memahami nama dan sifat tersebut ya, itu kita harus selamat dari 4 penyakit. Bagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min ghairi tahrifin wa la ta'tilin wa min ghairi takyifin wa la tamthilin. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Jadi ini adalah 4 penyakit ya, orang-orang yang menyeleweng dari akidah Ahlussunnah dalam masalah tauhid asma wa sifat. Nah, kita membahas satu persatu 4 penyakit tersebut ya. Yang pertama, dalam beriman kepada nama dan sifat Allah, kita harus selamat dari penyakit tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif adalah di halaman 10, yaitu menyelewengkan makna atau makna dari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya, dari makna yang Allah kehendaki tanpa adanya dalil. Ya. Jadi tahrif itu adalah perbuatan menyelewengkan makna. Allah Subhanahu wa taala menghendaki makna A, kemudian kita selewengkan, kemudian kita katakan bahwasanya yang Allah kehendaki adalah makna B. Misalnya tadi yang telah disinggung sedikit oleh Ustaz Abu berkaitan dengan sifat istawa atau istiwa, bahwasanya makna yang benar ya, yang tadi sudah disebutkan bahwasanya istiwa itu adalah artinya maknanya tinggi di atas arsy. Kemudian kita selewengkan makna tersebut ya. Oh enggak ya, istiwa itu bukan tinggi di atas arsy, tapi yang Allah maksud bahwasanya istiwa itu artinya menguasai arsy. Nah, itulah tahrif. Makna yang benar adalah tinggi di atas arsy, kemudian kita selewengkan maknanya ya, menjadi makna menguasai atau makna-makna yang lain tanpa ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian contoh yang lain yang disebutkan di halaman ke-10 itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mahabbah
bahwasanya Allah itu mencintai dan dicintai. Nah, ini lagi dari Sunnah wal Jamaah dalam masalah mahabbah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hambanya dan hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali dalilnya kalau kita mau bahas satu persatu dalil masalah mahabbah Allah itu mencintai. Nah, ada sebagian orang itu menolak Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat mahabbah. Mereka mengatakan wah, cinta itu kan sejenis manusia dengan manusia, ya nggak mungkin ya, antara makhluk dan khalik itu ada saling mencintai. Itu nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, kemudian mereka mengatakan Allah itu tidak mencintai. Lalu apa maksud mahabbah? Mereka selewengkan maknanya menjadi iradatul khair, menjadi makna yang menginginkan kebaikan. Padahal iradatul khair yang menginginkan kebaikan itu adalah hanyalah dampak dari cinta, bukan cinta itu sendiri. Cinta itu sulit didefinisikan, hanya bisa dirasakan. Semua orang yang berusaha mendefinisikan cinta itu jadinya rancu. Karena itu ada kaidah ya, mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas itu minal muskilah, itu hanya menimbulkan muskilah-muskilah berikutnya. Tidak usah didefinisikan. Seseorang itu mencintai anaknya, tentu dia akan menginginkan kebaikan untuk anak. Tapi menginginkan kebaikan untuk anak itu bukan cinta, itu adalah dampak dari cinta, akibat pengaruh dari cinta, bukan cinta itu sendiri. Nah, itu adalah dua contoh masalah tahrif. Kemudian juga disebutkan di contoh ini adalah mentahrif ayat ya, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua tangan. Allah mengatakan bal yadahu mabsuutani, akan tetapi dua tangan Allah itu terbuka. Dan jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah memiliki dua tangan yang hakiki, meskipun tidak sama dengan makhluknya. Kemudian orang-orang yang menolak bahwasanya Allah itu memiliki dua tangan, dia akan mengatakan Allah itu tidak memiliki tangan. Yang dimaksud dengan yadahu di situ adalah kekuatan, kekuasaan, atau makna-makna sejenis dengan itu. Nah, ini adalah contoh dari tahrif. Ya, tangan yang ayat tersebut artinya adalah dua tangan, kemudian diselewengkan maknanya menjadi kekuasaan, diselewengkan menjadi kekuatan, atau makna-makna yang sejenis dengan hal tersebut. Itu adalah penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua adalah penyakit taktil. Ya, taktil itu artinya adalah menolak nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyakit yang kedua. Nah, menolak sifat itu ada beberapa jenisnya. Ada sekelompok ya, orang yang menolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyakitnya Jahmiyah yang tadi sudah disebutkan. Allah itu tidak memiliki nama dan Allah itu tidak memiliki sifat. Maka ini adalah penyakitnya Jahmiyah. Artinya menolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau menetapkan nama namun menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyakitnya Mu'tazilah. Mereka beriman bahwasanya Allah itu As-Sami, tapi apakah Allah memiliki sifat mendengar? Mereka katakan tidak. Maka ini adalah penyakitnya Mu'tazilah. Kemudian ada yang mereka itu menolak sebagian nama saja, sebagian sifat saja, dan menetapkan sifat-sifat yang lain. Nah, inilah penyakitnya kelompok Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi mereka menolak nama-nama dan sifat Allah, baik menolak semuanya atau menolak sebagian sifat. Nah, kemudian ada hubungan antara tahrif dan taktil.
ada hubungan antara tahrif dan ta'til yang kami sebutkan di halaman 11. Ya, orang yang melakukan tahrif pada hakikatnya dia menolak sifat yang telah Allah sebutkan tadi. Orang yang menolak sifat istiwa dengan artian tinggi di atas arsy, kemudian mengatakan bahwasanya istiwa itu artinya adalah istaula atau menguasai, pada hakikatnya dia telah melakukan taktil terhadap sifat istiwa karena dia telah menolak kandungan makna yang sebenarnya dari sifat istiwa. Maka tahrif, ya, orang yang melakukan tahrif itu artinya, konsekuensinya dia telah melakukan taktil. Nah, kemudian ada syubhat yang lain dari kelompok orang yang mereka mengatakan di halaman 12, yaitu tafwid. Orang tafwid ini, ya, ketika mereka mengatakan berkaitan dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy, mereka akan mengatakan wallahu a'lam, saya tidak paham, saya tidak tahu apa makna dari istiwa dalam ayat tersebut. Kami kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit orang yang terkena penyakit tafwid, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekilas apa yang dikatakan oleh orang-orang yang melakukan tafwid tersebut itu adalah perkataan yang bijak. Oh iya, mereka menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah tanpa melakukan penyelewengan terhadap lafaz tersebut. Maka pada hakikatnya ini adalah celaan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin ada di dalam Al-Qur'an suatu kalimat, suatu perkataan yang tidak diketahui oleh sahabat atau tidak diketahui oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga tidak menjelaskan makna dari kalimat tersebut. Maka ini hakikat dari orang-orang yang melakukan tafwid, meskipun mereka ini tampaknya bijak sekali, pada hakikatnya itu telah mencela Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat An-Nahl ayat yang ke-89, yang kami kutip, ya, masih di halaman 12, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Lebih-lebih sesuatu tersebut adalah kaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tadi dikatakan oleh Ustaz Abdul bahwasanya itu adalah ilmu yang paling tinggi. Bagaimana mungkin nama dan sifat Allah itu tidak diketahui maknanya, ya, padahal, ya, hampir semua ayat itu ditutup dengan penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala banyak mensifati dirinya di dalam Al-Qur'an, dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mensifati Allah, menjelaskan sifat-sifat Allah dalam banyak sekali hadis-hadisnya. Yang tadi disebutkan oleh Ustaz Abdul, hanya sifat ulu saja itu ada lebih dari 1000 dalil, itu baru satu sifat, belum sifat yang lain. Lalu bagaimana mungkin kita katakan bahwasanya tidak ada yang tahu makna dari sifat-sifat tersebut kecuali Allah? Nabi tidak tahu, Nabi tidak menjelaskan, sahabat juga tidak tahu. Padahal jelas Allah katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. Dan jelas bahasa Arab. Nah, kemudian penyakit yang berikutnya yang harus kita hindari dalam mengimani nama dan sifat Allah adalah takyid atau membagaimanakan, memvisualisasikan
sifat hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Misalnya kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy, kemudian kita memvisualisasikan, dan ini bahkan ya ada gambar-gambar semacam. Tapi visualisasi bagaimana Allah itu istiwa di atas arsy. Nah, ini namanya takyif. Kemudian dibuatlah gambar Allah itu seperti seorang raja yang berbaring atau duduk di atas singgasana. Maka itu adalah takyif. Itu adalah penyakit. Mengapa penyakit? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjelaskan secara detail bagaimanakah kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Dalam masalah ini yang kita bahas adalah sifat istiwa. Dan keimanan kita kepada sifat-sifat Allah itu tidaklah berkurang meskipun kita tidak tahu bagaimanakah visualisasi dari sifat Allah tersebut. Kita beriman bahwasanya Allah itu memiliki dua tangan, dan keimanan kita itu tidaklah berkurang sama sekali meskipun kita tidak tahu bagaimanakah hakikat bentuk tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman terhadap sifat istiwa meskipun kita tidak tahu bagaimanakah hakikat visualisasi dari istiwa Allah Subhanahu wa taala. Yang paling jelas kita beriman Allah itu ada. Kita beriman terhadap zat Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak tahu bagaimanakah zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah zat Allah itu unsur punya zat padat, cair, dan gas ya, itu kita tidak tahu. Akan tapi ketidaktahuan kita tentang bagaimanakah zat Allah itu tidaklah sama sekali ya merupakan cacat dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimanakah zatnya. Tapi kita beriman bahwasanya Allah memiliki zat dan Allah itu ada. Nah, itu yang harus kita pahami, yaitu penyakit takyif, yaitu penyakit memvisualisasikan Allah ya meskipun tanpa menyamakan dengan yang lain. Nah, kalau ketika kita memvisualisasikan itu kita sebutkan makhluk, maka kita terjatuh dalam penyakit yang keempat, yaitu penyakit tamtsil, yaitu memvisualisasikan sifat Allah kemudian kita sebutkan ya, makhluk tertentu. Misalnya kita memvisualisasikan ya, tangan Allah itu dua dan tangan Allah yang jumlahnya dua itu sama dengan tangannya manusia, maka itu jatuh dalam tamtsil. Akan tetapi kalau kita hanya menyebutkan tangan Allah itu begini dan begitu ya, tanpa menyebutkan makhluk tertentu, itu terjatuh dalam masalah takyif. Nah, empat penyakit ini semuanya itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat saja ya, di halaman 14 ya, yaitu di surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka ini adalah ayat pokok ya, ayat kunci dalam masalah tauhid asma wa sifat. Dan siapa yang memahami ayat ini ya dengan baik ya, maka dia telah mendapatkan kunci pelajaran tauhid asma wa sifat yang bisa diterapkan untuk semua sifat yang lain. Maka di potongan yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka ini adalah bantahan untuk dua penyakit yang terakhir, yaitu takyif dan bantahan untuk tamtsil. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun, karena visualisasi manusia itu pasti hanya akan memvisualisasikan sesuatu ya, dengan sesuatu yang pernah dia lihat, pernah dia saksikan.
Maka di potongan ini Allah katakan, ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kamu mencoba memvisualisasikan atau bahkan menyamakan Allah dengan makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Kemudian wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Maka di sini ada penetapan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar dan melihat. Maka ini adalah bantahan untuk dua kelompok yang pertama, yaitu mereka yang melakukan tahrif, melakukan taktil. Maka ketika kita menetapkan Allah itu maha mendengar dan maha melihat, itu bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena ketika Allah mengatakan wa huwas samiul basir, Allah sebelumnya mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Artinya ketika kita menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat mendengar dan melihat, pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Meskipun makhluk juga memiliki pendengaran dan makhluk juga memiliki penglihatan. Dan inilah rahasia, ya, sebagaimana penjelasan para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memilih sifat as-sami dan al-basir dalam ayat ini. Mengapa? Karena dua sifat ini itu adalah sifat yang dimiliki oleh semua makhluk. Kucing bisa melihat, bisa mendengar. Gajah bisa melihat, bisa mendengar. Kelawar bisa mendengar, bisa melihat. Dan semua makhluk yang lain, manusia bisa mendengar dan bisa melihat. Ini adalah sesuatu yang bisa kita saksikan di sisi makhluk. Sifat yang umum kita jumpai di sisi makhluk, mendengar dan melihat. Akan tapi Allah juga mendengar dan melihat. Tetapi mendengar dan melihatnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka inilah kemudian bisa kita terapkan untuk sifat yang lain. Allah memiliki sifat istiwa, dan sifat istiwanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah memiliki sifat mahabbah, Allah memiliki sifat mencintai. Makhluk juga memiliki sifat mencintai. Akan tetapi mencintai sifat mahabbah Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan sifat mahabbah makhluknya. Allah memiliki dua tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan tetapi dua tangan Allah itu tidak sama atau tidak serupa dengan tangan makhluk. Maka kalau kita memahami, ya, empat penyakit ini, maka kita akan selamat akidah kita berkaitan dengan masalah asma wa sifat. Nah, kemudian sebagian orang, ya, yang melakukan tahrif itu mereka berusaha untuk, ya, membuat indah perbuatan yang mereka lakukan. Mereka berusaha untuk melakukan tipu daya, dan ini adalah penyakit sebagian orang. Ya. Ketika tahu riba itu haram, riba itu selalu konotasinya negatif. Maka dibuatlah riba dalam bentuk nama yang lain, yaitu bunga. Nama yang lebih indah, hakikatnya sama, riba. Nah, orang kalau melakukan tahrif itu supaya manusia itu tidak lari dari apa yang mereka lakukan, mereka menyebut tahrif mereka itu dengan sebutan takwil. Padahal hakikat dari perbuatan yang mereka lakukan itu adalah tahrif. Hakikat dari perbuatan yang mereka lakukan itu adalah tahrif. Tapi mereka menyebut, ya, perbuatan tahrif mereka itu mereka katakan sebagai takwil. Mengapa takwil itu tidak semua maknanya adalah makna yang jelek? Ya.
Ada makna takwil yang bagus, yaitu tafsir yang pertama. Dan ini kita banyak kita jumpai di tafsir-tafsir para ulama terdahulu. Ya, mereka mengatakan takwil firman Allah adalah demikian dan demikian. Bahkan Nabi SAW itu mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-takwil. Ya Allah, pahamkanlah dia Ibnu Abbas terhadap agama, wa alamhu at-takwil, dan ajarkanlah kepadanya takwil. Dalam hal ini artinya adalah tafsir. Jadi takwil itu memiliki makna-makna yang bagus. Ya. Kemudian takwil itu memiliki makna ya yang lain selain tafsir. Ya, saya lompatin saja, yaitu memalingkan makna dari dohirnya. Ya. Nah, memalingkan makna dari dohirnya ini itu ada dua. Ada yang berdasarkan dalil, ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Nah, kalau memalingkan makna dari dohirnya ini itu berdasarkan dalil, maka ya itu sama dengan makna takwil yang artinya tafsir. Sehingga ini perbuatan yang terpuji, tidak masalah ya, karena memang ada dalilnya. Akan tetapi ya, jika memalingkan makna itu tidak ada dalilnya, nah, contohnya tadi memalingkan makna istiwa menjadi istaula, tinggi di atas, kemudian diselewengkan maknanya menjadi menguasai, ya, maka ini tidak ada dalilnya. Jika tidak ada dalilnya, maka hakikatnya adalah tahrif dan bukan tafsir. Maka kita sering kali kita jumpai, oh ayat itu harus ditakwil, padahal hakikatnya itu adalah tahrif dan bukan ya, tafsir. Nah, kita ambil contoh penerapan dari yang tadi telah sebutkan, yaitu untuk kita terapkan pada sifat nuzul. Ya, kita lompat ke halaman 203. Ya, tadi saya sebutkan ya bahwasannya kaidah-kaidah tauhid asma wa sifat tersebut ya itu bisa kita terapkan untuk semua sifat. Ya, tidak hanya berkaitan dengan sifat ulu dan istiwa saja. Nah, berkaitan dengan sifat nuzul atau sifat turun, dan tadi Ustaz Abdul telah menjelaskan bahwasanya turun itu dari atas ke bawah, tidak ada turun itu dari bawah ke atas atau naik namanya. Maka berkaitan dengan sifat nuzul, ya, Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ilas sama'id dunya. Maka memperhatikan hadis ini. Nabi katakan yanzilu, tegas Nabi mengatakan yanzil, turun. Dan siapakah yang turun? Siapakah subjek atau pelaku dari perbuatan turun tersebut? Maka Nabi katakan Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Yang turun adalah Rabb kita tabaraka wa ta'ala, kulla lailatin, setiap malam, ilas sama di dunia, ke langit dunia. Maka berkaitan dengan hadis ini, maka kita beriman bahwasannya ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat nuzul, karena tegas Nabi SAW mengatakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, bahwasanya yang turun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami kutip di situ ya, perkataan sebagian beberapa imam ya. Ada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ya, yaitu Risalah ila ahli tawar ya, di salah satu kitab beliau yang ini kata para ulama sejarah adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari setelah beliau bertaubat dan kembali kepada akidah Ahlussunnah.
Maka ini adalah salah satu kitab yang menunjukkan ya, bagaimanakah beliau telah wujud dari pemahamannya sebelumnya. Kemudian kami juga kutip perkataan Ibnu Huzaimah ya, dan juga kami kutip perkataan Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Nah, kita dalam meyakini sifat nuzul tersebut, kita harus ya bersih dari 4 penyakit yang tadi saya sebutkan. Penyakit yang pertama adalah tahrif, menyelewengkan maknanya. Bagaimanakah bentuk tahrifnya? Ada di halaman 207. Ya. Sebagian orang melakukan tahrif, oh yang turun itu bukan Allah, tetapi yang turun itu adalah malaikat, atau yang turun itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, perkataan semacam ini adalah tahrif. Bagaimana mungkin kita membantah Nabi SAW? Nabi mengatakan Rabbuna, Allah yang turun. Kemudian kita umatnya mengatakan yang turun bukan Allah, yang turun itu malaikatnya, bukan Allah itu sendiri. Ya, ini adalah contoh penyakit tahrif. Nah, karena penyakit tahrif, maka akhirnya konsekuensinya kita terkena penyakit taktil, yaitu kita menolak sifat nuzul, kita tidak mau beriman kepada sifat nuzul. Nah, kemudian dalam beriman kepada sifat nuzul tersebut, kita harus terbebas dari penyakit takyif dan tamsil. Kita beriman bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia, namun kami tidak tahu bagaimanakah hakikat dari turunnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kami meyakini bahwasanya kami tahu bahwasanya malam itu berganti ya. Hari ini malam di bulan bumi lain siang, akan tetapi kita beriman bahwasanya Allah memiliki sifat nuzul. Karena Allah yang memiliki sifat nuzul, yang mengabarkan bahwasanya Allah yang memiliki sifat nuzul, itu Allah tahu adanya pergantian siang dan malam di belahan bumi yang berbeda. Dan ini bukanlah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sesuatu yang mustahil bagi makhluk belum tentu mustahil, ya, bukan artinya itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jawaban bagi sebagian orang ya, yang berusaha untuk menolak sifat Allah an-nuzul dengan mengatakan ya, bukankah malam itu selalu berganti di belahan bumi yang berbeda-beda, ya, ada bumi di sini malam, di sana siang. Ya, kalau seperti itu ya, nanti kerjaannya Allah Subhanahu wa taala itu hanya turun saja. Maka jawaban atas ya kerancuan pemahaman semacam ini ya, itu adalah kita kembali kepada surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Bahwasanya Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Ya, turunnya Allah itu tidak sama dengan turunnya makhluk. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa ya atas segala sesuatu. Ini tinggal 2 menit Pak Ustaz. Masalah asnya ini jadi dibahas enggak? Ringkas saja, kursi dan ars. Kursi dan ars. Kalau nanti kalau tanya jawab aja jam 5:10 kalau sedikit. Ji, coba tambah sedikit Ustaz. Oh ya. Ya, pembahasan terakhir ya, yang ini sedikit saja, itu adalah pembahasan tentang ars ya dan kursi Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi disebutkan bahwasanya Allah itu adalah istiwa di atas ars ya, dan ya, keimanan kita terhadap ars dan kursi itu adalah termasuk keimanan terhadap hal-hal yang gaib ya. Keimanan terhadap hal-hal yang gaib ya. Dan keimanan terhadap hal-hal yang gaib inilah yang menjadi ciri khusus orang-orang yang beriman ya.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Dan di antara hal yang gaib yang harus kita imani adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah arsy itu? Ya, ada beberapa sifat ya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama adalah bahwasanya arsy itu adalah makhluk Allah yang agung, makhluk Allah yang mulia. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan Allah adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Nah, kemudian ya, arsy Allah Subhanahu wa taala ya, itu berada di atas air sebagaimana dalam surat Al-Hud ayat yang ke-7. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kami kutip di situ ya hadis Nabi dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sifat yang harus kita pahami lagi bahwasanya arsy ini adalah makhluk yang paling tinggi. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Bahwasanya ya, jika kalian meminta kepada Allah jangan nanggung-nanggung, jangan minta cuma dunia, mintalah yang paling tinggi yaitu surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan juga paling tinggi. Namun di atasnya lagi ya, itu ada arsy Allah ya, yang maha pengasih. Maka ini adalah ya, arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi dan juga paling besar. Makhluk yang paling tinggi dan paling besar itu adalah arsy. Ya. Yang paling besar itu kami sebutkan dalilnya di poin yang ke-7 di halaman 196 ya, bahwasanya Dzul Arsyil Majid, bahwasanya Allah yang memiliki arsy yang besar. Ada dua cara baca di situ sudah disebutkan. Al-Majid di situ bisa sifat untuk Allah dan juga bisa sifat untuk arsy. Maka sifat untuk arsy maka itu adalah ya, makhluk yang paling besar. Yang perbandingan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW membandingkan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi itu seperti gelang yang dilempar ke tanah lapang. Gelangnya itu adalah langit ya, kemudian kursinya itu adalah tanah lapang tadi. Lalu kursi jika dibandingkan dengan arsy ya, itu seperti sama seperti ya, gelang dibandingkan dengan tanah lapang tersebut. Gelang itu adalah kursi, sedangkan tanah lapangnya itu adalah arsy. Maka arsy itu adalah makhluk Allah yang besar sekali ya, lebih besar dari langit dan bumi. Dan di atas arsy itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, maka Allah itu maha besar. Maha besar dari segala sesuatu. Kemudian sifat-sifat yang lain ya, misalnya arsy itu ya, memiliki beberapa tiang ya, kemudian dipikul oleh 8 malaikat ya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy. Itu adalah sifat-sifat arsy yang bisa dibaca lebih detail nanti dalil-dalilnya ya. Ya, meskipun kami selalu ingatkan ya agar tidak berlebihan sampai membuat gambar arsy dipikul malaikat 8 di atasnya ada Allah, maka ini nanti terjatuh dalam penyakit takyif dan tamadil. Nah, ada pun kursi ya tadi ya kursi Allah ya tadi juga kursi itu adalah makhluk yang lebih besar dari langit dan bumi. Di halaman 200 kami sebutkan dalilnya wasi'al kursiyus samawati wal arsy. Dan kemudian yang kedua, kursi itu adalah tempat
kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil berkaitan dengan masalah ini itu adalah berasal dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan al-kursiyyu maudi'ul qadamain, bahwasanya kursi adalah tempat meletakkan kedua telapak kakinya. Akan tetapi ingat, kita harus tidak boleh melakukan takdir dan tamthil. Kita tidak boleh menduga-duga, memvisualisasi bagaimanakah ya Allah itu ketika meletakkan telapak kakinya di kursi, karena nanti kita akan terbanyak penyakit takdir dan tamthil sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan lewat 5 menit, 15 menit untuk tanya jawab. Nanti semua pertanyaan dijawab. Pertanyaan pertama dulu untuk Ustadz Hakim. Ini ada pertanyaan, ini tema jenengan tadi nih, sebentar. Saya mana tadi? Zoom. Wes. Ini tadi tentang istiwa tadi, istiwa. Oke, Father. Ini. Jika ditanya apa maksud istiwa, misal kita jawab Allah berada di atas arsy, ditanya lagi bagaimana cara menempati arsy, nah itu kita jawab Allahu a'lam. Apakah itu termasuk tafwid? Yo dokter. Ya, tadi kalau disebutkan bagaimanakah cara Allah menempati arsy, maka ini pertanyaan yang salah. Ya, karena kalau ditanya bagaimana Allah menempati arsy, itu seolah-olah Allah butuh arsy. Itu pemahaman yang harus diluruskan. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu di atas arsy, maka itu bukan artinya Allah butuh arsy. Karena Allah tidak butuh makhluk satupun, termasuk arsy. Maka ini pertanyaannya harus diluruskan dulu, ya, karena seolah-olah menunjukkan bahwasanya Allah itu butuh makhluk. Ya. Tetapi jika maksud pertanyaannya adalah bagaimanakah Allah, bagaimanakah hakikat Allah ketika istiwa di atas arsy, kemudian kita jawab wallahu a'lam, itu bukan tafwid. Mengapa? Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimanakah ya hakikat istiwa Allah di atas arsy. Ya, maka ini tidak termasuk tafwid, ya, karena memang itu tidak Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, dan kita tidak boleh ya kemudian menduga-duga tanpa dalil, karena kalau kita sampai menduga-duga, membuat hipotesis tentang bagaimanakah Allah itu istiwa di atas arsy, maka kita justru nanti terjatuh dalam masalah takdir dan tamthil. Mungkin Ustaz Abdul bisa menambahkan. Cukup. Terus ini masih kaitannya dengan itu tadi, arsy lagi. Ini jika ada Ustaz Hakim, ini ada seorang anak bertanya di manakah Allah, dengan perkataan yang mudah dimengerti oleh anak-anak, gimana cara jawabnya? Karena kalau dia tanya lagi, arsy itu apa gitu. Nah, jawabnya gimana Ustaz? Ya, maka tadi di antara dalil bahwasanya Allah di atas itu adalah dalil fitrah. Itu di halaman berapa Ustaz? Masalah dalil fitrah itu. Dalil fitrah itu setelah ayat-ayat dan hadis tadi itu. Ya, harusnya ya masalah ayat dan tadi nggak kesinggung. Ya, maka fitrah manusia, ya, taruhlah ada seseorang, ya, saya sampai tuliskan di situ, saya masih ingat sekali, ya, taruhlah ada seseorang itu tidak pernah membaca akidah wasithiyah, nggak pernah baca Istimah Judius al-Islamiyah, nggak pernah baca al-Ulum. Kalau dia ditanya kapan kamu nikah, dia akan mengatakan ya terserah yang di atas. Selalu seperti itu. Kami serahkan perkaranya kepada yang di atas. Itu adalah fitrah manusia yang tidak butuh diajari, tidak butuh diberi doktrinasi. Kalau seseorang itu fitrahnya lurus, maka dia akan merasakan ya, bahwasanya Allah itu di atas.
Oleh karena itu, ya, ada cerita ya dari seseorang yang berusaha untuk mengatakan bahwasanya Allah itu tidak di atas. Ada seorang imam orang yang memiliki pemahaman yang imam, ya, dan dia punya murid. Ya, kemudian sang murid mengatakan, sudahlah Ustaz, kita tidak perlu berdebat masalah dalil Allah itu di mana. Saya cuma ingin mendapatkan jawaban. Jika saya berdoa, hati ini saya selalu mengarah ke atas langit. Bagaimana engkau bisa menjawab fitrah yang saya miliki ini? Di mana ketika saya berdoa otomatis menengadahkan hati dan kedua tangan ke atas. Maka sang guru ketika diberi pertanyaan tersebut, maka dia pun bingung jawabnya, memukul-mukul kepalanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya fitrah itu, ya, manusia mengatakan Allah itu di atas dan tidak di mana-mana, dan fitrah ini pun ya, juga dimiliki oleh anak-anak kecil. Maka ketika ada anak kecil mengatakan di mana Allah kita tunjuk ke atas, Allah di atas langit, dan ketika Allah di atas arsy, dan ketika sang anak kecil mengatakan arsy itu apa, cukup kita sebutkan dengan pelajaran yang singkat tadi. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada makhluk ya di atas arsy, karena kalau arsy adalah makhluk tertinggi, ya, itu insya Allah bisa dipahami oleh anak kecil. Itu tadi yang dalil fitrah, nanti bisa lihat di halaman 59. Tadi ceritanya Ustadz Hakim itu ada di halaman 60. Ketika Abul Ma'ali Al-Juwaini menyatakan bahwa Allah tidak bersemayam di atas arsy karena beliau adalah pengikut faham Asy'ariyah. Maka Abu Ja'far Al-Hamazani berkata kepadanya, "Wahai Ustadz, kita tidak perlu bicara dulu tentang arsy atau bersemayam di atas arsy. Bagaimana pendapatmu dengan fitrah ini? Yaitu tidak ada satupun hamba yang berdoa dia panggil ya Allah, kecuali nanti otomatis tangannya kemana? Ke atas apa kemana-mana? Ke atas. Maka Abu Ma'ali Al-Juwaini lantas memukul kepalanya. Itu tadi, memukul kepalanya. Apa artinya? Mumet dia. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, karena pertanyaan itu telah membuatnya mumet tadi. Kita pusing sendiri karena sudah keluar dari fitrah. Nanti dilihat ya yang fitrah halaman 59 sampai 62. Baik, ada lagi. Kalau firman Allah yang menyatakan lebih dekat dari urat leher kita itu gimana? Ini sebenarnya ada bahasannya nih. Saya bahas di tentang kebersamaan Allah itu. Nanti dari halaman 167 seterusnya itu ya. Sama sampai halaman 183 juga. Yang kalau penjelasan lebih lengkapnya saya sendiri kan mungkin saya nggak nukilkan di sini, tapi di rumeso.com. Nanti bisa cari tentang Allah lebih dekat daripada urat leher, itu maksudnya bukan Allah tapi itu malaikatnya. Sehingga tidak bisa dipahami secara letterlek seperti itu, ada pembahasannya sendiri. Nanti bisa bahas itu kaitannya dengan kedekatan dan kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah itu nanti di halaman 167. Kedekatan Allah dalam doa itu di halaman 183. Kedekatan Allah dalam doa nanti saya bahas khusus lagi nanti di daurah 2 pekan lagi. Nanti kita bahas 50 catatan tentang doa. Bukunya menyusul. Terus sebentar ada lagi nih. Nah ini biar Ustaz Hakim yang jawab aja nih. Ustaz Hakim, bagaimana sikap kita terhadap Ustadz jika ada yang menyatakan Allah di mana-mana? Apakah kita masih boleh mengikuti kajiannya? Jika pembahasannya atau tema kajiannya yang lain masih sesuai syariat? Nah, pripun Ustaz? Jadi saya lemparkan ke antum biar saya nggak kena masalah. Nanti kena masalah kita ini.
Kalau majelis tertutup saya jawab ini majelis terbuka ini. Nah ini terus apa lagi nih? Nah, untuk mereka saudara-saudara kita yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, mereka berpegangan dengan dalil apa? Nanti dalilnya itu ada di ini ya, di sini. Itu dalil-dalil yang sifatnya masih bisa dimaknakan macam-macam itu. Nanti dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah. Kebersamaan ini kan bisa makna saya bilang, Pak Sudar, tenang aja Pak, jenengan ke Jogja saya bareng jenengan terus, walaupun saya di sini. Saya kan bilang bareng, saya kan bilang bersama, iya kan? Padahal Pak Sudar turun ke Jogja, iya kan? Itu saja masih mungkin gitu. Kebersamaan itu tidak mesti bersama dalam satu tempat. Ya saya mungkin sama-sama Pak, hati kita itu sama-sama terus Pak, selalu bersama gitu kan? Nah, bisa Pak. Ya hatinya sama-sama. Walaupun gontok-gontokan gue pas ketemu misalnya. Nah, misalnya itu sederhananya. Terus ada lagi. Ilmu Allah ada di mana-mana itu apakah yang dimaksud termasuk adalah malaikat-malaikat Allah? Iya, bisa maksudnya itu, bisa maksudnya ilmu Allah juga, karena ilmu Allah itu mencakup ilmu Allah yang umum, ilmu Allah yang khusus. Kalau ilmu Allah yang umum itu berarti pada siapapun. Kalau ilmu Allah yang khusus itu pada orang-orang beriman. Sama nanti dengan sifat kedekatan Allah. Kedekatan Allah ada yang khusus, ada kedekatan Allah yang umum. Nah ini Ustaz Hakim yang sifat nuzul. Bisakah kita merasakan Allah di samping kita, atau pada saat Allah turun, pada saat kita sholat tahajud kita rasakan Allah turun? Nah itu sifat nuzul tadi. Gimana? Ya, di antara makom ibadah yang paling penting adalah ihsan itu ya. Ihsan, ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah itu ya seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah makom ibadah yang paling tinggi, makom dia yang paling tinggi, yaitu ketika kita bersikap ihsan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat ihsan ini itu sebetulnya adalah umum, ya. Tidak hanya berkaitan dengan sifat nuzul. Kita mau sholat, kita mau beribadah di siang hari, di pagi hari, ya, maka itu adalah sifat yang paling tinggi. Adapun ketika kita meyakini, ya, bahwasanya, ya, ketika kita berdoa, ketika kita sengaja bangun sepertiga malam yang terakhir, ya, karena kita ingin berdoa, kemudian kita beriman adanya sifat nuzul, maka ini termasuk bagian dari beriman terhadap sifat nuzul. Mengapa? Karena di akhir hadis yang tadi kami sebutkan di halaman 203, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku, ya, kabulkan. Ya, man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa saja yang memohon ampunan padaku, ya, niscaya man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa atau siapa saja yang memohon ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni, ya. Maka ketika kita bangun sepertiga malam yang terakhir, kemudian kita sholat tahajud, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwasanya Allah itu turun, ya, maka insya Allah itu termasuk dalam untuk mengamalkan hadis ini, ya. Karena memang seperti malam yang terakhir itu adalah malam, ya, adalah di antara waktu terkabulnya doa. Dan jelas disebutkan di sini, ya, Nabi SAW mengatakan demikian, ya. Sehingga kalau kita sholat atau berdoa atau istighfar, memohon ampun, taubat, ya, di sepertiga malam yang terakhir dengan kita meyakini sifat nuzul, ya, bahwasanya Allah itu turun, ya, kemudian kalau kita meminta kita akan Allah kabulkan, maka insya Allah itu adalah salah di antara bentuk mengamalkan
hadis ini wallahu a'lam. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan. Cukup itu. Ini satu lagi. Kita kalau misalnya sholat terus, Ustaz Hakim, bayangkan Allah jadi ini kayaknya yang banyak di orang foto-foto itu loh, yang di langit terus ada tulisan Allah, akhirnya dia bayangkan, wah Allah itu di atas sana itu. Terus nanti dia sholat, dia bayangkan Allah di langit dengan dia lihat tulisan Allah gitu. Jadi dia bayangkan, oh itu Allah di atas sana ya. Saya pernah lihat Allah awan itu ada tulisan Allah gitu. Wah itu luar biasa sekali. Itu gimana fenomena kayak gini? Kayak fenomena saja ya. Ya, jadi khusyuk yang paling khusyuk adalah khusyuknya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimanakah Nabi sholat yang khusyuk? Maka itulah yang kita contoh. Ya, tidak perlu membuat-buat hal yang lain. Ya. Apalagi jika gambar-gambar tersebut ya, malah mengganggu kekhusyuan. Kita tidak sibuk merasakan Allah, malah sibuk ngecekin gambar yang ada di atas. Jadi memang adalah masalah khusyuk ini pun kita harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah Nabi yaitu sholat dengan khusyuk, ya, baik dari sisi khusyuk dalam sisi bacaan, dari sisi hati, bagaimana khusyuk dalam gerakan. Maka itu semua tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dan Nabi SAW bukan sebaik-baik contoh dalam masalah sholat. Dan Nabi SAW tidak pernah mencontohkan supaya kita sholat khusyuk merasakan Allah hadir, itu akad masjid gambari macam-macam ya, supaya kita bisa merasakan kemudian kita melihat ke atas. Baik, ini yang terakhir. Pembahasan fikih tersendiri ya Ustaz, kalau sholat melihat malah dana ke atas, mungkin Ustaz Abdul mungkin bisa jelaskan. Nah ini ada satu lagi ini tentang, mau tanya Ustaz bagaimana yang dimaksud Allah ada tanpa tempat. Itu yang di halaman ini ya. Nanti buka dari halaman, itu ada perkataan ulama. Kita jawab syubhat itu. Dari 143 sampai 155. Coba satu perkataan sini. Lihat di catatan halaman 146 itu. Penisbatan tempat bagi Allah tidaklah ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya, tidak pula ditunjukkan oleh perkataan sahabat dan lainnya. Yang sepantasnya adalah kita tidak menyatakan Allah memiliki tempat, agar tidak membuat orang salah sangka. Namun yang dimaksud dari perkataan di atas adalah yaitu perkataan dari Al-Karmani, karena Al-Karmani itu katakan mereka sungguh tidak tahu tempat Allah di mana. Bukan di atas ars, bukan pula di atas kursinya. Mereka sungguh orang kafir. Nah, yang dimaksud ini dengan perkataan Al-Karmani, namun yang dimaksud dari perkataan di atas adalah penjelasan Al-Karmani selanjutnya. Mereka sungguh tidak tahu tempat Allah di mana, bukan di atas ars, bukan pula di atas kursinya. Jadi menetapkan tempat tergantung definisinya berarti ya. Kalau Allah itu bergantung pada tempat nggak boleh. Namun bukan berarti kalau kita katakan Allah di atas sana, di atas arsnya, bukan berarti Allah itu butuh pada ars. Sebenarnya memahaminya mudah, simpel kita pahami seperti ini ya. Ya wallahu alam, sudah 17.33 nih Dokter Hakim. Cukup kayaknya ya. Ada lagi tambahan Pak Dokter? Ya, cukup. Cukup. Kapan kajian bareng lagi? Kapan ya? Grogi Ustaz kalau kajian sama. Enggak lah, saya tanya-tanya lagi, nanti diundang lagi ya. Kan ada satu buku lagi saya dengan beliau, buku Mahasantri itu belum kita bedah. Belum pernah kita bedah bareng itu loh, cuma pisah-pisah aja. Oh pernah ya di SMA 1 ya. Nanti online lagi. Iya, nanti online lagi, saya undang lagi insya Allah. Ini masalahnya itu buku mahal ya, kita harus jual mahal-mahal dulu itu baru orang beli. Ya. Baik, cukup ya Pak Dokter. Terima kasih atas waktu luangnya. Di samping ini beliau ngurus COVID-19 juga ini, makanya nggak boleh ngel-ngel nih jamaah di sini nih. Harus tak protokoler ini. Ini jamaah hadir tapi dibatasi sekali memang. Terus cuma orang lokal, nggak ada orang luar negeri, nggak ada. Cuma orang lokal sini saja. Panggang ada yang sedikit dari Wonosari gitu, tapi nggak sampai 50, mungkin sekitar 50 ya, putra putri bawah ya, sekitar 50 lebih mungkin ya. Mudah-mudahan manfaat. Nanti insya Allah daurah lagi 2 pekan lagi ya,
2 pekan lagi, nanti tunggu infonya saja, mungkin Sabtu Ahad atau hari Ahad aja nanti saya beritahu. Nanti berikutnya nanti dengan Ustadz Dr. Hakim, insyaallah mahasantri, Pak Dokter. Bahas mahasantri. Nanti lagi. Hah? Iya nanti yang bukan, nanti bulan depan aja deh. Biar antum persiapan. Iya. Nanti dikira dadaan lagi. Nanti ya pertengahan November lah. Covid-nya masih lama ya? Dia kan tahu. Hah? Pak Dokter? Nah? Gimana hasil penelitian antum? Iya. Harus diciptakan alat apa gitu biar kita ini gitu loh. Biar saya dia yang teliti beliau ini. Ada alat apa kemarin ngecek apa itu Pak Dokter yang terakhir itu? Ya, itu terakhir bikin sinus itu, jadi kita bisa ngecek orang terkena COVID ataukah enggak itu dari hembusan nafas saja. Oh, terus hembusan nafas kita tampung, kemudian kita masukkan ke sensor. Cepat itu hasilnya? Terus ya sekitar ya 80 detik lah. Oh, 80 detik. Langsung gitu ya? Cuma kita masih pengujian lagi, uji diagnostik, jadi kita masih pengujian final. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan, jadi kita berusaha untuk menguji di sekitar 1.600 orang itu. Kemudian kita bisa melihat kehandalan alat ini seberapa ini. Sebelum itu tahu ya saya belum bisa ngomong apa-apa, tapi harapannya itu kalau memang alatnya itu mahal gitu ya insya Allah itu lebih bisa mendeteksi dengan cepat ya. Baru mendeteksi ya, bukan mengobati ya. Iya, bukan mengobati. Iya, baru mendeteksi. Semuanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan ya, sampai di penelitian yang ujian yang terakhir ini semuanya dimudahkan untuk merekrut pasiennya, kemudian menguji alatnya, dan juga hasilnya juga sesuai dengan yang kita harapkan. Amin, kita doakan semuanya insya Allah. Baik, demikian yang kami ucapkan pada Pak Dokter dan juga seluruh jamaah, baik yang mendengar lewat YouTube, medsos, Zoom. Alhamdulillah bertahan terus sampai selesai, juga jamaah yang turut hadir. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.